wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Yang kita hormati tuanku, bapak-bapak, pengurus musala Nur, yang musala Nur, kalau pada panjang itu banyak yang nama Nur itu, Nur Baitullah, Nur Hidayatullah, ya. Iko An-Nur Bana, ya, An-Nur Bana. Dan tentu saja ibu-ibu yang selalu, alhamdulillah, selalu hadir di sholat tarawih kita pada bulan Ramadan ini, dan tentu saja anak-anak kita yang kita sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu tentunya Bapak sehat. Alhamdulillah. Allah barat puasa malam ini 20 ke malam itu sampai Pak. Kita dengar tadi Rabu mulai puasa itu. Kami di Padang Panjang itu mayoritas dari Rabu. Ya, Rabu berarti kita insya Allah hari Jumat tanggal 20 hari Rayu. Jadi apa Pak? Insya Allah. Ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada awak. Tak henti-hentinya Allah melimpahkan, menambah nikmat-nikmat tersebut kepada awak. Yakinlah kita kalau tidak ditambah oleh Allah nikmatnya, rezekinya kepada awak, tidak dapat dia awak melaksanakan sholat isya sebentar. Kalaulah oksigen yang dijatahkan tadi hanya cukup sampai jam 7 umpamanya, maka yakin awak tidak bisa awak bersama di surau An-Nur malam hari ini. Maka itu adalah kasih sayang Allah yang senantiasa dicurahkan detik demi detik. Allah tambah nikmat tersebut. Maka tentu awak berharap dan berusaha maksimal bagaimana awak bisa semakin menjadi hamba yang abdan syakura, hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi ke rumah sakit mencari urangan sesak nafas yang dari oksigen itu, ibu awak, ya Bu, ibu awak mencarinya, amuknya cik-cik dan itu dibantu dengan oksigen, dan oksigen itu gratis, ya kan? Oksigen di rumah sakit itu membayar, kalau yang awak diurin itu gratis, itu maksudnya, ya kan? Nah, kalau diminta oleh Allah bayarannya, ya kan, sepanjang awak ibu itu yakin awak nak kata bayi dia awak. Dan kemudian kita berselawat kepada Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah kisahkan kepada awak, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Jadi awak itu adalah umat yang terbaik dari umat-umat yang sebelumnya itu. Nah, syarat untuk menjadi terbaik itu ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, jadi awak mengajak orang-orang untuk berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Mudah-mudahan awak diagihkan oleh Allah kekuatan untuk itu, untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti kita kaji itu tujuannya Bapak, ibu-ibu. Tapi mau ulang-ulang kaji. Kenapa? Mau ulang-ulang kaji. Mudah-mudahan dapat kita nanti pulang dan kita amalkan walaupun itu satu ataupun dua. Karena kecil Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau disebut nama Allah itu bergetar, menyala abangku, gitu lagi. Ya kan hidup lampunya, ya kan tergerak hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita bacakan ayat Allah tersebut. Mudah-mudahan hati kita bergetar, keimanan kita semakin kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak dan Ibu yang oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi aku bertanya kepada Abang Ambo, Bang Usman, apa kira-kira temanya malam ini, Bang? Jadi Ambo itu di Bukit Tinggi kok nggak asing itu suaranya Bapak Ibu. Tahun 99 aku kuliah di juniornya Bang Usman di Alfa dulu. Ya kan tahun 2003 aku tamai, habis itu pulang ke Pasaman Kampung Ambo, kemudian Maja lebih kurang 7 tahun, kemudian terbuka tes CPNS diisi Padang Panjang tahun 2009, lulus alhamdulillah. Dari 2010 sampai kini di Sinan diisi Padang Panjang. Sesudah menambah kuliah, ini menjadi dosen di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Jadi Allah 16 tahun Ambo di Padang Panjang, dan Allah dikurniai anak di Padang Panjang itu 6 orang, dan dari pasangan Suram, jadi 7 anak Ambo. 6 laki-laki, Suram terus. Itu perkenalan singkatnya. Apa-apa yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita malam ini kita ambilkan judul adalah orang-orang beriman yang beruntung. Ya, orang-orang beriman yang beruntung. Yang namanya kita hidup di dunia ini, tentulah pasti kita ingin mendapatkan keuntungan. Ya dapat. Kalau berusaha awak di pasar menggalih awak dia buang, menggalih itu di pasar teh, ya kan? Pasti awak ingin beruntung. Modal awak 1 juta, ingin dapat awak 10 juta. Kalau peradu langsung 10 juta. Kenapa? Ya. Kan gitu cita-cita kita kan seperti itu, keinginan. Yang namanya keinginan kadang-kadang kan tak serupa dengan apa yang terjadi begitu kan. Tapi yang jelas kita ingin beruntung. Apa saja kehidupan aktivitas yang kita lakukan ingin kita beruntung. Walaupun kita pegawai negeri, ya kan, tetap awak ingin beruntung. Ya, kalau kini alhamdulillah THR itu turun. Nah, kalau pegawai negeri, kenapa THR itu turun gitu? Ya, tetapi adakah jaminan bagi kita dengan pekerjaan kita itu akan membuat kita bahagia dan beruntung selama-lamanya dunia dan akhirat? Adakah kira-kira Bapak dan Ibu dan pekerjaan awak itu bisa menjamin awak bahagia dunia dan akhirat? Ada enggak Bapak? Enggak ada kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengagiahkan kepada kita penawaran. Tawaran yang luar biasa. Di dalam Al-Qur'an Allah kecilkan kepada awak, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang kamu tidak akan pernah merugi selamanya? Allah SWT menawarkan kepada Allah. Ada orang kalau datang kepada Allah itu Pak, Bu, ikut ada usaha Tuhan, ya, jalankan itu Kalau apa ibu jalankan itu, selama-lamanya apa ibu baru tuang macamnya. Dunia akhirat baru tuang macamnya. Kira-kira awak ambil tak? Pasti kita ambil dapat. Tidak akan pernah rugi. Ya kan? Sepandai-pandainya orang menggali dia gua pasti ada juga rugi namun. Pasti ada. Bahkan sepandai-pandainya tupai meluncur itu kan sekali jatuh. Nah itulah
Padahal ahli warnanya, masternya situ. Ya kan? Tapi Allah tawarkan kepada Wak, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang kamu tidak pernah merugi selamanya? Ya kan? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Yang pertama kata Allah syaratnya tu'minuna billahi wa rasulih. Ya, kamu beriman bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Ya, beriman kita kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan di surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat yang pertama Allah juga katakan kepada Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini yang beruntung dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat potret bagaimana ketakwaan orang-orang yang dahulu, baik itu di zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, kemudian para alim ulama, orang-orang soleh, kita mendapatkan teladan-teladan yang utama dari ketakwaan mereka. Yang hari ini keimanan itulah yang terkikis sedikit demi sedikit, bahkan tergerus, bahkan sampai kepada titik nadirnya tadi. Kalau kami di Kota Padang Panjang baru-baru itu Bapak Ibu, mungkin apa-apa ada membaca itu di Pak Ketua. Ternyata beliau itu tetangga kiranya Pak Udi. Ya, Pak Ketua. Beliau ketua pengurus juga kata beliau. Ya kan, ambo aja undangan nama beliau, tapi wajahnya basalam tadi baru. Ya kan, masya Allah, ya kan. Berkah dari silaturahim kemarin. Kiranya kok katakan jauh, aja dah kek kiranya. Tidak ada kiranya. Pak Udi. Nah, apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang-orang yang beruntung itu Allah mensyaratkan yang pertama itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dan keteladanan dari orang-orang dahulu itu luar biasa. Kalau hari ini sampai ke titik nadir yang itu sampaikan tadi di Padang Panjang, ada seorang guru olahraga, ya kan? Anak SMP, anaknya sendiri, ya kan? Mereka melakukan hubungan suami istri menjelang dan puasa itu. Lagi tampuk punya bapak ibu, ya kan? Padahal di berita kita baca sudah beristri, ya kan? Keimanan sampai ke titik nadir, ya. Bahkan manusia itu dikecilkan bisa lebih buruk daripada binatang. Yang membuat manusia itu tinggi derajatnya adalah ketakwaan tersebut. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu itu adalah yang paling bertakwa. Nah, ada satu potret bagaimana seorang yang bernama Sabit bin Suto. Sabit bin Suto ini tinggal di Baghdad. Baghdad itu di mana, anak Ustaz? Ada tahu di mana Baghdad itu mikir? Enggak tahu. Kalau negara yang diserang Israel dengan Amerika ini apa negaranya? Iran. Irak itu tuh ada kota Baghdad ini, negara Irak. Ya. Nah, Sabit bin Suto suatu kali beliau itu duduk-duduk di tepi sungai. Nah, ya duduk-duduk beliau di tepi sungai di tengah hari, duduk-duduk beliau sambil menikmati gemercik air dan deburan air begitu. Dan di tengahnya sedang nyantai-nyantai itu lewatlah buah apel yang merah ranum. Nah, kalau awak duduk-duduk tepi sungai lewat buah apel, awak ambil tak? Anak-anak kira ada buah apel awak sedang di kampung atau main-main kan? Kalau di kampungmu saya ada sungai bapak ibu, ya bersih aja di kampungmu. Ya kan? Kalau awak di situ apa Pak? Di komplek awak mungkin pakai kafe lain juga ya. Nah, dia. Nah, kemudian diambillah oleh Sabit bin Suto itu buah tersebut. Dan kemudian karenanya lah Lita,
Ya, lita sama aja masuk di Padang penyadapan. Semua ya. Kalau di Padang kan lita lebih artinya. Ya kan. Kelapa gitu kan. Nah, ya. Jadi digigitnya dimakannya lah apel tersebut. Ya kan. Ketika masuk makanan ataupun apel tadi satu gigit ke rongga tubuhnya, barulah dia sadar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Istighfar banyak kali. Kenapa? Beliau adalah orang yang soleh. Beliau dididik oleh orang tuanya dengan keagamaan, dari kecil sudah dididik, dan beliau tahu hadis Nabi, beliau tahu ayat-ayat Al-Quran, bagaimana setiap barang kalau itu tumbuh menanti daging dan darah di tubuh dari barang yang haram di tubuh awak, maka tempatnya di neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Beliau tahu itu barang kalau dapat izin dari anak punya, awak lagi gigi saja ini. Apa yang beliau lakukan? Sabit bin Suto, telusulilah ke hulu sungai. Dan dalam riwayat disampaikan 10 kilo jaraknya untuk sampai ke kebun tersebut. Ketika sampai di Sinan, dijumpailah pekerja, ya kan? Dan kemudian beliau meminta dipertemukan dengan pemiliknya. Ketika bertemu pemilik tersebut, ya, beliau sampaikanlah keinginannya. Ya Tuan, saya 10 kilo dari sini jarak saya telah memakan apel Tuan satu gigit. Tolong izinkan, tolong rilahkan entah makan. Nah, begitu bahasa awalnya. Tolong rilahkan entah makan. Ambo takwi itu nanti menjadi bahan api neraka. Tertegunlah Tuan tadi itu. Pohon yang namanya tabung apel itu kan luas. Beliau tidak pernah perhatikan untuk diambil orang, atau itu segala macamnya, ya kan? Itu cuma satu. Ada pemuda datang memintakan izin. Tertegun dan beliau pun tanya, ya, Eko, ambo uji dulu anak muda, ya kan? Apakah engkau mau bekerja dulu di sini? Ya, kalau engkau bekerja di sini dulu beberapa hari saya akan izinkan. Baiklah, yang Sabit bin Suto tadi. Saya akan bekerja di sini. Ya kan, bekerja beberapa hari. Sesudah selesai bekerja, ditagihlah beliau. Ya Tuan, saya sudah selesai mengerjakan ini. Apakah engkau sudah izinkan saya makan apel ini? Belum, kecilnya. Ada satu syarat lagi. Engkau harus menikah dengan anak saya. Itu syaratnya Bapak. Tapi anak saya itu buta akhirnya. Tak bisa lancar lihat. Kemudian kakinya lumpuh dan ini pakak, tidak bisa mendangan. Bagi kilo tu ibu, apa-apa bagi kilo tu. Demi mendapatkan dan halal tadi satu gigi, air puluh syarat kecil nan punya tadi menikah dengan putri saya nan matunya betul. Tadi punya pakak, ya kan kaki lumpuh, luar biasa. Tapi pemuda itu luar biasa, memang pemuda soleh. Siap 86, mau ditua selanjutnya. Siap 86 Pak. Siap gitu. Dan kemudian terjadi kabul, saya nikahkan anak saya dan saya terima kan. Dan kemudian bapak tersebut, silakan nak, engkau menuju rumah istrimu di sana sini. Pailah yang Sabit bin Suto tadi ke rumah tersebut dan diketuk di pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Rasulullah dan merdu. Tak kaji langsung kan? Bukankah tadi orangnya pakak kok bisa menjawab salam gitu kan? Kemudian selama saya itu dibukakan pintu, keluarlah satu sosok wanita yang sangat cantik sekali. Cantik jelita. Tambah tak kaji anak gue itu. Bukankah ini lumpuh kan? Bukankah ini buto, ya kan? Kayak lumpuh, tapi ini cantik sekali kan? Tak tertegunnya dan kemudian disampaikannya lah kepada anak gadis yang tadi dilihatnya tadi, saya adalah istrimu yang perempuan tadi. Saya memang buta karena mata saya ini tidak pernah melihat yang haram. Saya tidak pernah melihat yang pornografi. Saya tidak pernah menonton yang video-video suara dan lain-lain. Saya tidak pernah. Telinga saya memang pakak karena telinga saya tidak pernah saya gunakan untuk mendengarkan
lagu-lagu, mendengarkan yang haram-haram, fitnahan orang, gibahan orang. Dan kaki saya tidak pernah saya langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Masya Allah, inilah ternyata luar biasa. Dan dari pernikahan inilah lahirlah seorang namanya Nu'man bin Sabit, yang di kemudian hari dia digelari dengan Imam Hanafi. Ya. Imam yang 4 itu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik, dan salah satunya itulah Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah namanya. Dari pernikahan orang yang soleh karena ketakwaan kepada Allah SWT, Allah berikan kepada mereka yaitu anak yang soleh, yang hari ini masih menjadi rujukan dari umat Islam, yaitu fikih-fikih dari Imam Abu Hanifah. Masya Allah, Bapak-bapak yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci yang pertama untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Hari ini ada orang-orang mengatakan susah mencari pekerjaan, susah mendapatkan izin halal. Jangan halal dan haram ini susah kini kecilnya. Kenapa? Ada orang licik itu, iya kan? Susah mencari izin dan halal dan haram juga ya ini kan. Alhamdulillah. Padahal jelas itu batas halal dan haram itu. Kenapa mereka susah mengatakan itu? Karena tidak diberikan furqan ya di dalam dirinya, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil, iman yang lemah. Iman inilah penentu dari kehidupan, dari akhir hidup kita ini, apakah baik nanti, apakah buruk nanti, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, Bapak dan Ibu oleh Allah SWT, juga bagaimana kita lihat sosok dari keteladanan dari para sahabat Nabi. Ada dulu namanya Bilal bin Rabah, ada Khabbab bin Aras, ada sahabat yang perempuan yang dia ini sampai ditusuk, sampai tembus ke belakangnya, dan mereka tidak pernah goyah di dalam mempertahankan keimanannya. Khabbab bin Aras diletakkan besi panas di punggungnya, meleleh, terbakar hangus punggungnya, dan dia disuruh keluar dari agama Islam. Tidak pun gentar, tidak sedikit pun. Bahkan disuruh hanya mencaci Nabi Muhammad, tidak mau. Bilal bin Rabah diseret di padang pasir, dilempari, dihimpit dengan batu besar. Dan oleh Umayyah bin Khalaf, sebutkan saja Muhammad itu pembohong, kami akan lepaskan siksa ini. Kata Bilal bin Rabah, ahadun ahad, Allah itu satu, Allah itu esa. Begitu luar biasanya keimanan para sahabat dan orang-orang salafus saleh, yang kemudian itulah membuat kebahagiaan, kejayaan kepada mereka. Dan bagaimana juga seperti bagaimana seorang Uwais Al-Qarni di dalam mengamalkan ayat Al-Quran, bagaimana harus berbakti kepada dua ibu bapaknya. Kepada ibu bapaknya terkenal di langit, tapi di bumi dia tidak terkenal. Keimanan itulah yang mesti kita pertahankan, yang mesti kita terus pelihara, yang mesti kita pupuk, perlu nutrisi. Dan salah satunya inilah Allah berikan kita bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan, bulan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di 10 hari yang terakhir ini, mari kita gunakan banyak-banyak untuk beribadah kepada Allah, dengan memberikan nutrisi keimanan itu, membaca Al-Quran, kemudian kita menghidupkan malam Ramadan, tarawih yang witir, dan kemudian nanti tahajud. Kalau di 10 malam terakhir ini juga ada Lailatul Qadar, kita iktikaf di masjid-masjid terdekat kita di malam-malam ganjil. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Yang kedua, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu,
yaitu tentu kita menjaga diri kita dari makanan dan minuman yang masuk ke rongga tubuh kita. Kita jaga, kita pastikan bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi itu adalah halal. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, manusia disebutkan tidak hanya untuk orang beriman tapi ke semuanya. Makanlah makanan yang halal yang kami rezekikan kepada kamu, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dengan kita pastikan kita berikan makanan dan minuman kepada anak istri kita, insya Allah membawa berkah kepada mereka. Hari ini kita lihat begitu susahnya para orang tua dalam mengarahkan anak-anaknya, di dalam menjadikan mereka anak yang soleh, termasuk juga pasangan-pasangan kita yang hari ini juga kita banyak lihat bagaimana keutuhan rumah tangga, dan itu bisa saja karena makanan dan minuman yang mungkin yang kita berikan itu sumbernya tidak halal. Seperti tadi, apel tadi, kalau dia halal membawa keberkahan, tetapi kalau tidak halal, inilah mungkin yang akan menjadi perpecahan di dalam keluarga kita, anak-anak yang susah diatur dan lain-lain segala macamnya. Maka ini harus kita pastikan makanan dan minuman dan rezeki yang kita terima itu halal yang kita terima. Ya, seorang yang waro itu bisa menghindarkan diri dari yang subhat, jangankan yang haram, jangankan yang haram, yang subhat saja dia bisa hindarkan, yang wilayahnya yang samar-samar. Karena yang samar-samar itu dekat kepada haram. Ya kan, enggak tahu apa halal haramnya kau. Kalau bisa tinggalkan. Ya kan? Begitu Abu Bakar As-Siddiq satu kali diberikan makanan oleh pembantunya, yang kemudian ditanyanya, dari mana yang kau dapat makanan ini? Saya dapatkan makanan ini sesudah saya diberi upah menjampi-jampi, karena dulu pembantunya ini adalah dukun. Ya kan? Dan itu dimuntahkan lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq, dimasukkannya jarinya dan dikeluarkannya. Begitu Abu Bakar As-Siddiq menjaga dirinya untuk tidak sampai memakan yang haram tersebut. Hari ini kadang-kadang orang tidak peduli terhadap ini. Hari ini kadang-kadang orang asal dapat, ya asal dapat saja. Nantilah katanya. Dan ini tentu bagi kita yang beriman perlu kita camkan, perlu kita tanamkan bagaimana kebahagiaan, kesuksesan itu didapatkan dari harta yang halal. Nanti harta ini tiga akan ditanya kepada kita, dari mana dapatnya, ya kan? Kalau dapat dari yang halal atau pekerjaan awak itu dari bertani, berdagang, apakah kok bersih, ya kan? Dan kemudian halal, kemudian kita belanjakan untuk apa? Ya kan, dapat dia harta, dapat rezeki, dari mana datangnya, kemudian dibelanjakan untuk apa? Ya kan, dibelanjakan untuk apa? Itu ditanya nanti itu. Dan kemudian kalau usia awak, kama awak habiskan usia awak, apa saja yang awak lakukan sehingga usia awak telah habis. Nah, ini akan ditanya nanti. Dan Bapak-bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berikan contoh-contoh banyak lagi bagaimana dengan orang-orang yang biasa saja kehidupannya tapi mendapatkan kebahagiaan. Karena dipastikan yang makanan minuman itu adalah yang halal. Tapi ada juga orang yang hartanya berlimpah ruah, ya kan, tidak dapat kebahagiaan, malah berurusan dengan KPK dan lain-lain. Ya kan? Dan yang terakhir, agar kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan tadi, yang selalu kita beruntung tadi, dunia dan akhirat, sesuai dengan ayat yang kita sampaikan tadi, yaitu kita melaksanakan yang namanya berjihad di jalan Allah
bi amwalikum wa anfusikum. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Berjihad kita di jalan Allah dan Rasulnya dengan harta dan diri kita. Kalau diri kita tidak dimintakan karena negara kita sekarang aman-aman saja. Kenapa? Kalau di Palestina, ya kan, jiwa mereka itu berjihad mereka. Kalian katakan kami takut dengan mati ini. Mati itu mencari izin. Itu saudara kita di Palestina membela Masjid Aqsa. Ya kan? Apalagi di Iran gini kok. Ya kan? Mereka tidak takut menurut udara itu kan. Ya. Kita tidak diminta itu, tapi jihad kita dengan amwalikum, dengan harta kita. Apakah kita sudah menolong saudara-saudara kita yang kekurangan, yang kelaparan, ya, yang mereka itu untuk mendapatkan makanan sehari-hari susahnya. Ya, kalau di kampung awal insya Allah tidak ada. Tapi di tempat lain banyak. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum muslim itu bersaudara. Ya kan? Dan banyak juga anak-anak sekolah yang mereka itu susah untuk membayarkan uang sekolahnya. Mereka santri, santriwati. Sudahkah kita peduli terhadap pendidikan Islam ini? Ya, berjihad kita dengan harta kita. Bagaimana Utsman bin Affan di dalam perang Tabuk, beliau itu menginfakkan hartanya, kalau dihitung sekarang itu triliunan. Ya, 900 ekor unta ditambah 100 ekor kuda dan ditambah pula dengan emas berkeping-keping emasnya. Ini yang memang ada, Pak. Kalau seorang Utsman bin Affan itu tidak ada hartanya itu bahwa 900 itu unta. Unta itu akan ada ratusan juta harganya, ada, Pak. Ya kan? Anak istri 50 juta kan. Aku 900. Ya, tambah lo kudo. Kudo kok bagi seorang yang untuk kudo baju, kalau kudo itu anak saya juga sekian ratus juta. Ya kan, apa yang kudo baju kan? Ini diinfakkannya begitu saja, mudah saja. Abu Bakar As-Siddiq diinfakkannya seluruhnya. Ditanya oleh Rasulullah, terus untuk keluargamu apa yang kamu tinggalkan? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Masya Allah, berinfak mereka, ya, dengan harta mereka. Bagaimana dengan kita hari ini? Ya kan? Dan sekarang kita diwajibkan untuk membayarkan zakat fitrah kita, zakat mal kita. Aqimis sholah wa atuz zakah. Setara Allah isikan itu. Tunaikanlah, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Orang-orang dan tidak mau membayar zakat dimasuk bakar, diperangi dulu. Ya kan? Jadi zakat kita berinfak di jalan Allah, kita tolong, ya, agama Allah ini, maka insya Allah itulah yang akan menjadi bekal kehidupan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Harta itu tidak akan berkurang, akan bertambah dia. Maka hari ini kalau ada orang menyodorkan proposal apapun sholat kita umpamanya, apakah yang lain-lain termasuk saudara di Palestina, maka segeralah kita membantu mereka. Insya Allah itulah yang akan membuat kita bahagia. Inilah Bapak dan Ibu, ada 3 kunci dari pengajian kita pada malam hari ini sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Maukah kamu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajrin alim? Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulihi. Ya, beriman kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, beriman termasuk bertakwa dengan ayat-ayatnya. Yang kedua, kita jaga diri kita dari makanan yang haram. Hanya yang halal-halal saja kita makan. Yang ketiga adalah bagaimana kita berjihad menolong agama Allah ini dengan harta kita. Ya, insyaallah harta akan bertambah. Itulah nanti akan menolong kita. Kalau kita makan itu akan habisnya menjadi kotoran. Tapi kalau kita berikan, itulah nanti akan mendapatkan balasannya di surga kelak. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, termasuk saya menyampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kita sudah dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa seperti yang diberikan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.